Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang lebih pantas yang bisa kita ucapkan pada hari ini selain mengucap syukur atas begitu banyak limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa diberikan kepada kita. Nikmat berupa umur, berupa kesehatan, berupa iman, dan terlebih lagi di sisi lain saudara-saudara kita sekarang lagi merasa tidak aman akan hidupnya, takut. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah tepat. Apa janji Allah? Dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Salah satunya khauf. Allah bilang, aku pasti akan menguji kalian dengan apa? Dengan sedikit ketakutan. Artinya apa? Rasa aman kita dicabut. Ketika rasa aman dicabut, yang ada takut. Tidur akhirnya gempa, takut ini, takut nggak punya uang, takut. Dan di ketakutan itu Allah cuma ingin tahu kemana larinya. Gitu. Dan semoga kita senantiasa menjadikan Allah sebagai tujuan kita. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari nanti. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit aja, nggak banyak yang bisa disampaikan, hanya saja bukan mengajarkan tapi sharing, berbagi. Kita perlu lihat lagi tujuan kita apa kayak gini. Ngapain kita capek-capek jauh dari keluarga, jauh dari kasur di kamar kita, itu jauh dari kenyamanan. Karena kalau misalkan kita nggak punya tujuan, percuma pada akhirnya. Dan kalau kita harapkan selain Allah pun akhirnya akan percuma. Atau ada harapan Allah, ada harapan lain selain Allah, itu percuma. Apa dalilnya? Allah sudah mengingatkan kita, memerintahkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Apa ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. 2. Artinya tadi kita sholat isya itu bukan diperintahkan sholat isya, kita diperintahkan sholat isya dengan ikhlas. Kita tadi maghrib bukan diperintahkan sholat maghrib, tapi sholat maghrib dengan ikhlas. Sekarang kita sedang berjuang berdakwah, itu bukan hanya disuruh berjuang berdakwah, tapi apa? Berdakwah dengan ikhlas. Ini berat, karena syarat diterima ibadah oleh Allah cuma dua. Salah satunya ikhlas. Allah nggak suka kalau ibadahnya terganggu. Ikhlas apa secara bahasa? Secara bahasa menurut Imam Ibnu Farid dalam kitabnya Maqaisilullah, ikhlas artinya murni, bersih, nggak ada kotoran sama sekali. Dan ini dipaparkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 66. Bunyi ayat ini, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Ketahuilah dalam penciptaan hewan ternak, kata Allah, ada pembelajaran yang baik bagi kalian. Banyak sekali pembelajaran. Apa pembelajarannya? Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin. Kami memberi kalian minum yang berasal dari perut hewan ternak tersebut, kata Allah. Dan menariknya, yang kalian minum itu salurannya dekat dengan saluran kotoran dan saluran darah. Apa yang kita minum? Labanan kholison. Kalau secara literal, susu yang ikhlas. Artinya apa? Susu yang murni.
Ikhlas itu murni, nggak terganggu, nggak ada kotoran. Maka kata ulama, kalau kita beribadah ada kotoran setitik aja, itu Allah reject ibadah itu. Allah nggak terima. Kenapa? Allah pengennya murni, hanya untuk aku, hanya untuk aku. Maka ketika kita ibadah, kemudian kita punya rasa kecewa kepada selain Allah, otomatis berarti kita berharap kepada itu. Berarti ada harapan selain Allah. Kalau kita ibadah, tahajud, terus tahajud, merasa hidup gue gak ada perubahan, hati-hati. Harapannya berarti di itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik bukan untuk orang berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang yang kita ajak, atau orang yang kita berikan sifat baik, kemudian dia balik jadi zalim, harusnya nggak apa-apa. Kenapa? Perbuatan baik kita itu dianggap sebagai ibadah yang hanya diharapkan kepada Allah, nggak ada harapan selain Allah. Terus kenapa kalau dia balik zalim ke kita, kita langsung bilang, dulu gua baik, kenapa sekarang begini sama gua? Ini masalah. Ini bukan ikhlas. Ketika antum berdakwah, capek jalan jauh-jauh, kemudian pulang merasa kok gini ya, ada kecewa, berarti disitulah harapan antum. Karena di setiap kekecewaan, disitulah ada harapan. Kita kecewa terhadap apa? Pasti kita ngarepin di situ. Dan itu selain Allah. Harusnya ketika kita berbuat baik, orang balik zalim kepada kita, nggak masalah. Kenapa? Karena berbuat baiknya kita hanya diarahkan kepada Allah, bukan harus dia jadi baik sama saya. Gitu. Itulah ikhlas murni, nggak ada harapan lain selain Allah. Kalau kita berdakwah terus kemudian ada kekecewaan selain Allah, kok hidup saya gini-gini aja ya, kok saya gini aja, kok kerjaan saya kok ini, kok pendapatan saya segini aja, berarti disitulah harapan Allah. Dan itu selain Allah, maka ada kotoran dan Allah pasti reject. Makanya banyak orang yang kecewa dengan ibadahnya sendiri. Tahajudnya kecewa, dakwahnya kecewa, parkir 2 tahun udah jalan berapa lama, ngerasa nggak ada perubahan dalam hidupnya, parkir. Gue dakwah gini-gini aja hidup. Kenapa? Harapannya bukan Allah, dan itu bukan ikhlas. Maka kalau bukan ikhlas, itu beribadah demi Allah akan capek. Jaga niat. Kalau kita niat karena Allah, lalu kenapa kita harus berhenti karena makhluk? Ya. Kalau kita niat maju karena Allah, lalu kenapa kita harus berhenti karena makhluk? Itu kaidah. Jangan sampai pada akhirnya kita dakwah, terus kemudian ada makhluk yang kita kecewa, kita baru tidak dakwah. Tanya, buat Allah apa buat makhluk? Jangan sampai. Harusnya nggak ada masalah. Mau kita dakwah, mau dipuji, mau disenang, hati kita sama. Stay di situ. Itulah umatan wasaton yang Allah bilang dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Jadilah umatan wasaton, umat yang di tengah-tengah. Artinya apa? Punya, nggak punya, hatinya di situ, nggak kecewa. Bahagia, sedih, hatinya tetap di situ. Lagi ketawa, lagi nangis, hatinya di situ. Lagi gagal, lagi berhasil, hatinya tetap di situ. Dia nggak kecewa dengan ibadah-ibadahnya dia. Karena apa? Banyak kesalahan dari kita ketika beribadah. Kita namanya kita tuh seorang hamba. Kita seorang hamba yang kita notabene tuh harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah kita kan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Jadi kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah siapkan sarana-sarana kita beribadah berupa dunia. Jadi dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kesalahan sekarang adalah orang menjadikan Allah sebagai sarana untuk mendapat dunia. Dia minta sujud, yang dipinta apa? Dipintanya dunia. Jadi dunia sebagai tujuan dan Allah sebagai perantara. Allah sebagai kendaraan untuk mendapatkan dunia. Dan ini kesalahan kita. Apa? Itulah bukan keikhlasan. Hati-hati. Makanya ketika dia capek-capek ibadah, dia sodakoh dan ternyata dia nggak ada perubahan, dia berani sodakohnya. Itu. Kalau niat karena Allah, kenapa harus berani karena makhluk? Dan banyak yang seperti itu. Kalau kita ngerasa capek, ngerasa lelah dalam beribadah, cek niat kita. Jangan-jangan ada yang salah. Kalau kita kecewa terhadap sesuatu, kita ada takazah, nggak ada yang bantuin banget sih ini, kok gue sendirian sih kerja. Kalau kita niat karena Allah, kenapa harus berarti karena makhluk? Itu gara-gara nggak ada yang bantuin, akhirnya dia jadi berhenti. Kenapa harus berhenti kalau karena Allah gitu? Berartinya karena siapa? Karena makhluk, nggak ada yang bantuin. Hati-hati niat. Kata para ulama, dunia itu bisa diraih dengan apa? Tutobil adam. Dunia itu diraih dengan kaki, akhirnya dengan usaha. Tapi akhirat tutobil qulub. Diraih dengan hati. Hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Itu aja kira-kira yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa pertemuan di subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.